Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Lake Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Aryo Yuwono dengan tema Fallen Giant Human the Rejected Creation. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai masalah, tantangan, kegagalan, putus asa, dan bahkan penolakan. Dalam situasi seperti ini, dapat membuat kita merasa tidak ada harapan lagi untuk mengatasinya. Karena keputusasaan telah mengambil alih dan membuat kita kehilangan harapan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi, rekan saya Yofi dan Tisel Purwokerto akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini rekaman ibadah minggu lalu. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau nyanyikan lagu ini, Kecaplah dan Lihatlah. Bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bersama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sambil bertepuk tangan kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bersama sorakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami datang mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari kita mau sama-sama nyatakan ucapan syukur kita bersama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Ini saya naik gak ada tepuk tangan lagi nih kayak tadi pagi. Kayak kurang nih kalau gak ada tepuk tangan nih. Jauh loh dari Jakarta ke Purwokerto. Saudara siap dengar firman Tuhan sore hari ini? Gak siap ya? Saudara siap dengar firman Tuhan hari ini? Yang siap boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan katakan ini sama saya. Saya sangat siap dengar firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya sangat siap dengar firman Tuhan hari ini. Yang siap berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Oke, saudara, seperti yang saudara telah lihat tadi di videonya, saudara perlu bayangkan hari ini. Jumlah penduduk bumi saat ini menurut data 8,35 miliar orang. Itu kalau berdiri berdempetan, Jakarta sama Depok penuh. Kalau nggak cukup ya Java Heritage boleh lah kita pinjem ya. Kan kebetulan kita kenal sama orangnya yang punya ya kan. Itu agak longgar tuh kayaknya. Tapi pernahkah saudara bertanya jumlah maksimal yang bisa ditampung sama bumi ini sebenarnya berapa orang sih? Nah ternyata ketika saya mencari tahu kalau kita berdiri sebelah-sebelahan sampai bisa lihat jerawat sama cium bau badan orang di sebelah kita, ternyata bumi itu bisa menampung 1.490 triliun manusia. Sangat banyak sekali. Itu berarti kalau saya mau bantu Tuhan, seperti kata firman-Nya, penuhilah bumi, untuk mencapai target itu, saya mungkin harus punya 1.000 orang anak. Istri saya pasti bilang, silakan bantu Tuhan, tapi gue sih gak ikut-ikutan. Ya oke gak apa-apa. Saya bilang sama istri saya, nanti gue cari yang lain. Tapi kan kayaknya emang gak bisa dari satu istri. Kasihan istri saya nanti. Tadi pagi saya ngomong hal yang sama nih. Dia tahu ada mata-mata di gereja ini dikirim videonya, marah istri saya sama saya. Tapi gimana, kan saya cuma melakukan perintah Tuhan untuk memenuhi bumi. Biarin aja dia marah, udah setiap hari diomelin, udah kebal saya. Emang enak ya ternyata khotbah gak bawa istri itu. Bebas, mau ngomong apa aja juga bebas. Nah kita seringkali merasa kita nih paling hebat saudara. Kita merasa kita paling benar, kita paling penting, kita paling berarti. Kita satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang dia pernah ciptakan di muka bumi ini. Tapi faktanya 1,3 juta bumi, kalau bumi ada 1,3 juta itu bisa masuk ke dalam satu matahari saja. Dan 10 miliar matahari itu bisa masuk ke dalam satu bintang raksasa saja namanya Stephen Sun. Bahkan dalam galaksi kita aja yang kita kenal, galaksi Bima Sakti, itu tahu saudara ada berapa planet? 800 miliar planet. Sangat banyak. Dan dengan arogansi kita bilang kalau kita satu-satunya manusia ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Ditempatkan di bumi untuk menikmati kreasi Tuhan. Karena kitalah ciptaan paling sempurna yang Tuhan pernah ciptakan. Bahkan kita bilang kita lebih mulia dari malaikat. Nah kalau itu semua benar saudara, kenapa Kejadian 6 ayat 6 menulis begini? Menyesallah Tuhan bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kenapa Tuhan menyesal? Maka saya mengajak kita semua untuk berpikir hari ini. Kalau Tuhan sampai nyesal menciptakan kita, apakah mungkin kita memang bukan mahakarya dia yang tanpa cacat? Bagaimana kalau kita ada di bumi ini justru karena kita gak sempurna? Mungkin ya, bumi ini bukan seperti showroom kemuliaan, tempat kita mamer-mamerin kesempurnaan kita. Tapi mungkin bumi ini seperti factory outlet, tempat barang yang reject, yang tidak lolos quality control, dikumpulkan dan diproses ulang oleh kasihnya Tuhan.
Jadi pertanyaan besarnya hari ini begini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya percaya bahwa manusia adalah satu-satunya penghuni alam semesta yang Tuhan ciptakan. Jadi 800 miliar planet tadi yang Tuhan ciptakan itu buat apa? Apakah Tuhan ciptakan 800 miliar planet ini untuk dibiarkan kosong begitu aja? Kenapa kalau Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, banyak sekali Tuhan taruh kegagalan dan penolakan di hidup kita. Kita ini reject seperti saudara dan saya. Kita manusia gagal yang tidak sempurna yang bahkan mengalami banyak sekali rejection. Saya selalu bertanya kenapa Tuhan gak ciptakan manusia yang tanpa nafsu, tanpa amarah, tanpa ketamakan, tanpa kesombongan. Tanpa Tuhan ciptakan perempuan-perempuan bodoh yang jatuh karena janji laki-laki manis yang omongannya seperti buaya darat. Kenapa Tuhan harus jatuh sama janji manis laki-laki buaya darat? Perempuannya jawab, karena lidah buaya banyak manfaatnya Pak. Kurang ajar. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia gak ciptakan manusia sempurna aja? Nah jawabannya, karena dia mau menciptakan seorang sahabat. Seorang rekan kerja, bukan robot. Karena kasih gak bisa diprogram. Kasih yang sejati hanya mungkin ada kalau ada kebebasan yang diberikan. Dan saudara perlu catat, kebebasan itu beresiko melukai sang pencipta atau sang pemberi kasih. Cinta yang tanpa resiko itu bukan cinta. Itu kontrol namanya. Cinta yang sejati tidak menunggu hasil yang indah. Dia mencintai bahkan ketika hasilnya retak atau tidak sempurna. Saya mau cerita satu kasus yang saya sedang tangani saat ini. Ada seorang teman saya, seorang pengusaha yang sangat sukses di Indonesia. Suatu waktu bulan lalu dia telepon saya, dia konsultasi. Anaknya ternyata di Bali baru berkenalan dengan satu orang perempuan Rusia. Setelah berkenalan 3 minggu kemudian perempuan itu bilang kepada anaknya, saya hamil. Teman saya ini sebagai orang tua dia sangat kaget, dia panik, dia marah, dia menentang. Lalu dia bilang, Aryo, lu urusin, gue mau tarik anak gue pulang dari Bali ke Indonesia, dari Bali ke Jakarta, biar dia nggak usah ketemu lagi sama perempuan itu selamanya. Gue nggak mau tahu lagi tentang perempuan itu, mau anaknya siapa kek, cucu gue kek, bukan cucu gue kek, gue nggak mau tahu. Lalu saya bilang sama dia, gini aja, jangan emosi dulu. Kalau memang masih ragu itu cucu lu apa bukan, setidaknya bantu biaya dokternya. Dan kasih uang buat dia beli vitamin lah, sampai anaknya itu lahir. Setelah anaknya lahir, baru kita lakukan tes DNA. Iya dong. Kalau terbukti itu anak bukan hasil hubungan daripada anaknya, ya sudah. Anggap aja kita lagi bantu orang. Kita lagi bantu donasi dan sedekah. Kalau memang iya terbukti bahwa itu cucunya dia, baru kita pikirkan bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa. Tapi dengan amarah, dengan emosi dia bilang seperti ini. Gue gak mau. Begini aja deh. Sekarang kita deal-dealan aja sama itu perempuan. Lu samperin perempuan itu, kasih tahu dia mau nominal uang berapa. Setelah kita kasih sudah selesai. Jangan ada hubungan lagi, jangan pernah ada kontek-kontekan lagi selamanya. Sekali lagi dia bilang, gue gak mau tahu itu cucu gue apa bukan. Pokoknya gue kasih uang, beres. Nah saudara perlu tahu teman saya ini sangat menentang karena 2 alasan. Alasan yang pertama, anaknya baru ketemu sama si perempuan Rusia ini baru 3 minggu, ketemunya pun di Bali. Lalu yang kedua, si perempuan ini sudah punya 3 orang anak dari 2 suami yang berbeda. Makanya dia menentang. Dan dalam hati saya bilang, ya udah kalau lu udah putusin begitu ngapain lagi telepon gua? Kan lu udah ada jawabannya. Nah dari sini saya sadar saudara, bahwa sebenarnya tuh kita seringkali gak butuh jawaban. Kalau menghadapi masalah tuh kita gak butuh jawaban sebenarnya. Yang kita perlukan hanya validasi untuk pembenaran diri kita.
supaya kita bisa membenarkan apapun yang keputusan yang kita akan ambil. Kita nggak butuh jawaban. To cut the story short, untuk mempersingkat ceritanya, akhirnya saya sampaikan kepada perempuan itu maksud daripada teman saya ini. Kemudian anaknya ditarik ke Jakarta. Dan si perempuan ini, meskipun dia tahu anaknya akan lahir ke dunia dalam keadaan yang dari kecil sudah tidak punya seorang ayah, tidak dalam keadaan yang lengkap, dan dalam tanda kutip rejected atau ditolak. Perempuan ini tetap memutuskan untuk melahirkan bayinya dalam keadaan yang tidak sempurna dan reject. Nah, saya merasa bahwa inilah sedikit ekspresi dari kasih yang sejati. Dia mencipta, dia memberi, dia mengasihi. Meskipun tahu hasilnya tidak akan sempurna dan mungkin ditolak. Dan saya sangat percaya, begitulah Tuhan terhadap kita semua. Kalau Tuhan mau, Dia pasti bisa ciptakan alam semesta yang begitu luasnya. Dia bisa ciptakan planet atau makhluk apapun sesuai dengan kehendaknya Dia. Dia bisa ciptakan manusia seperti saudara dan saya yang tanpa hasrat, tanpa nafsu, tanpa amarah, tanpa emosi kalau Dia mau. Tanpa bisa protes, tanpa bisa ngedumel, tanpa bisa marah ke Tuhan. Pasti Dia bisa. Tapi Dia pilih ciptakan saudara dan saya yang seringkali gagal dan tidak sempurna dan rejected. Supaya Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya yang terbesar bagi hidup kita. Yang kedua saudara, cepat saja. Kasih menebus kegagalan dan menerima ketidaksempurnaan. Ada satu ayat yang sangat terkenal sekali bahkan yang menjadi dasar kekristenan kita. Yohanes 3 ayat 16-17 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara coba pikir dan telaah kalimat firman Tuhan ini. Ini berarti kalau kita pikir sebaliknya dari sisinya Tuhan, Yesus diutus supaya kita manusia itu tidak binasa. Itu berarti tadinya ada maksud dan rencana Tuhan untuk membinasakan umat manusia di bumi. Jadi kalau Yesus gak datang, kita pasti binasa. Nah, Yesus datang bukan karena manusia sempurna, tidak. Tapi justru karena kita adalah manusia yang gagal dan kita perlu mengakui itu. Kita hidup sampai detik ini bukan karena prestasi kita, bukan karena pencapaian kita, bukan karena apapun yang kita lakukan atas nama Tuhan. Saudara mungkin gak setuju sama saya, tapi saya mau bilang ini, Tuhan gak butuh prestasi kita. Tuhan gak lihat apapun yang kita kerjakan. Yang mengatasnamakan Dia, Tuhan gak lihat. Itu berharga di mata Tuhan, tapi Tuhan gak butuh. Kita hidup sampai saat ini tidak lebih dan tidak kurang karena belas kasihan dan anugerah kasih yang sempurna dari Tuhan. Yesus mati bukan untuk menebus setiap dosa kita saja, tapi Dia mati untuk membayar segala kegagalan yang kita alami. Bahkan bukan hanya untuk kegagalan yang terlihat, tapi juga untuk kegagalan yang tidak terlihat, termasuk di dalamnya kegagalan emosional. Bagi saya pribadi, salah satu bentuk kegagalan terbesar umat manusia adalah kegagalan mengendalikan diri sendiri dari segi emosi dan amarah. Kita nih sering sekali emosi, kita nih sering sekali marah, tapi ada dua jenis marah, yang terucap, yang langsung kita ucapkan, dan yang kita pendam di dalam hati. Dan itu sama saja. Kita nih gampang sekali marah, kita nih gampang sekali tersinggung. Tapi anehnya kita sangat sulit mengampuni. Kita sering gagal memaafkan, kita sering gagal meminta maaf, tapi kita lebih sering lagi gagal memaafkan. Jadi dari kecil nih kita tumbuh dalam budaya take and give, negosiasi dan transaksional. Contohnya apa? Kita selalu bilang, saya mau minta maaf kalau, saya mau maafin dia kalau. Jadi setiap kali kita mau memaafkan atau meminta maaf, selalu ada hal yang menjadi timbal balik buat diri kita. Padahal pengampunan sejati diberikan bahkan ketika yang bersalah tidak meminta permohonan maaf. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Kalau kita menunggu permintaan maaf dari seseorang, mohon maaf saudara, kita tidak sedang mengampuni orang itu. Itu namanya kita menunggu transaksi selesai.
Itu barter namanya. Itu transaksional sekali. Itu bukan anugerah, itu bukan grace. Itu bahkan bukan kasih. Itu barter secara transaksi. Saya mau menceritakan kasus yang kedua di hari ini. Saya hari ini akan banyak cerita, semoga saudara gak bosen. Ada satu kasus yang sangat unik yang saya pertama kali dalam sejarah saya menjadi seorang penasihat hukum saya tangani. Lagi berjalan di kantor kepolisian. Saya dan teman-teman saya lagi main padel berempat. Nah ternyata setelah main, teman saya itu saling lapor-laporan di kantor kepolisian. Gara-gara apa? Gara-gara padel. Itu teman semua loh. Jadi saya sama teman saya melawan, ada 2 orang nih, pria dan wanita. Yang pria ini yang akhirnya menjadi klien saya. Singkat cerita saya main, kemudian melawan mereka. Hasil akhirnya saya mengalahkan mereka, saya bantai 4-0. Iyalah secara gue jago ya kan. Nah selesai main, besoknya si cewek yang jadi lawan saya ini pasang status di sosmed. Dia pasang status di sosmed, dia bilang gini. Dia tuh merasa kayak pasangannya yang jadi klien saya ini itu merendahkan dia. Sok jago, belagu dan lain sebagainya. Dia tulis di sosmed, orang kalau jago itu harusnya lebih rendah hati. Lu kalau jago jangan main sama kita-kita, main aja sama atlet. Lu kalau jago kelakuan lu kayak begitu sama aja minus. Pokoknya gitu-gitulah. Ngadu ke suaminya. Si suaminya bukannya meredakan amarahnya, si suaminya juga tolol. Dia pasang status yang sama. Yang nada-nadanya begitu juga. Komplain lah orang jago, lu harusnya kalau jago gak begitu apa segala macam. Kan kita semua temenan. Teman saya ini lihat di Instagramnya dia. Langsung merasa kesindir, dia telepon lah. Si pelapor ini, si lawan saya ini. Dia bilang, lu kalau ada masalah langsung aja sama gua bro. Gak usah ngomong-ngomongin di belakang. Lu laki kan, kalau laki jangan ngomongin di belakang. Ngomongin depan gua dong jantan. Wah ribut di telepon. Yang lu maksud itu gua kan. Terus si lawan saya ini, si pelapor nantangin juga. Dia bilang, ya udah lu kalau gak suka datang aja ke rumah gua deh. Wah teman saya panas dong, klien saya panas. Disamperin beneran ke rumahnya. Turun dari mobil langsung didatengin. Muka sama muka nempel banget. Singkat cerita ribut lagi. Waktu ketemuan ribut. Si lawan saya ini, si pelapor ini dia nantangin juga. Lu kalau emang jago nih, tonjok gua nih, tonjok pukul. Dia bilang. Wah sama klien saya. Tangannya ditaruh di lehernya itu orang, si suaminya itu. Udah taruh di leher, dibanting. Jeder. Bangun orangnya, udah bangun ngomong-ngomong lagi. Wah lu beraninya ini. Wah nggak pakai bacot, ditaruh lagi tangannya dibanting lagi kedua kalinya. Itu videonya CCTV-nya ada semua. Akhirnya di hari itu juga suami istri ini melaporkan klien saya ke kepolisian. Dan dia telepon saya untuk minta saya jadi kuasa hukumnya. Dan saudara saya kasih update. Teman saya ini sudah dimediasi oleh kepolisian. Dan pihak polisi juga sudah bilang, malah lucunya dia bilang begini lagi, polisi ini dia bilang begini, lagi mediasi rame-rame gitu ya. Kalian ini berdua bukannya orang Kristen, bukannya di agama kalian ini diajarin kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Wah saya nunduk langsung. Untung dia nggak tahu gue pengkhotbah ya nggak, gue nunduk langsung, gue nggak berani ngomong dah. Udah gitu ya, sampai teman saya ini, klien saya sampai mohon-mohon loh, minta tolong cabut laporannya, saya tahu saya salah. Saya pokoknya gak akan ngulangin lagi, saya belajar. Saya juga ngomong yang sama. Bro udahlah kita semua teman, gue mohon banget sama lu, gue mohon minta tolong. Dia ini udah belajar dari kesalahannya, udahlah maafin. Wah gak mau, tetap gak mau. Dia bilang dengan klisenya, dia bilang, iya gak apa-apa gue maafin. Tapi proses kepolisian harus tetap berjalan. Ya udahlah, saya udah begitu ya udah gue jalanin aja. Tapi saudara dari kasus ini saya belajar. Dari kita kecil, kita diajarkan sama orang tua kita. Kalau salah, minta maaf. Kalau ada yang orang minta maaf, kita maafkan. Tapi kita gak pernah diajarkan. Kalau orang gak minta maaf, tetap maafkan. Kita gak pernah diajarin itu. Padahal saudara, kasih yang sejati itu mendahului permintaan. Kasih yang sejati selalu mendahului permintaan. Kayak saya nih,
Saya mengasihi istri saya, jelas dong. Lihat HP istri udah agak lemot, saya langsung beliin yang baru tanpa dia minta. Saya lagi lihat dia suka main padel, dia belum minta, gue udah beliin raketnya. Lihat di rumah istri uring-uringan, kayaknya lagi penat, bosen, dia belum minta, saya udah beliin tiket buat dia pergi-pergi jalan-jalan. Saya sama istri saya ini punya kesenangan yang berbeda. Dia nih sukanya seneng dia pergi-pergi jalan-jalan, traveling. Nah kalau saya seneng dia pergi-pergi jalan-jalan, jarang ada di rumah, seneng gue. Senang sekali gue, senang. Jadi kita nih punya kesenangan yang berbeda tapi nyambung gitu. Makanya kita nikah udah lama gitu. Nah saudara, saya mau bilang gini. Memaafkan dengan mengharapkan satu imbalan atas permintaan maaf. Itu bukan pengampunan yang sebenarnya. Kalau kita mengampuni sambil menanti satu imbalan, sebenarnya kita sedang menggenggam dendam dalam bungkus pengampunan palsu. Dan Tuhan tahu itu. Kalau Tuhan gak menunggu kita minta ampun dulu, baru dia mengasihi kita. Tidak. Tuhan sudah mengampuni kita, bahkan sebelum kita sadar, kita telah bersalah kepada dia. Nah seringkali kegagalan kita itu seperti raksasa dalam hidup kita yang kita gak berani hadapi, bahkan kita gak berani ketemuin. Raksasa ketakutan, raksasa penyesalan, raksasa amarah, raksasa kesombongan, raksasa keputusasaan. Tapi ini kabar baiknya buat kita. Tuhan gak nyuruh kita lari dari semua raksasa itu. Bahkan dia ajak dan temani kita menghadapi setiap raksasa bersama-sama dengan dia. Saudara, ada cerita satu manusia yang tidak diperhitungkan. Yang rapuh tanpa pengalaman, tidak sempurna, ditolak dari kaumnya sendiri karena fisiknya, ditolak sama orang tuanya sendiri. Saudara tahu? Namanya Daud. Dia sanggup melawan raksasa di hidupnya. Daud dengan segala ketidaksempurnaannya dia, dengan segala penolakan dari orang tuanya, dia sanggup melawan raksasa dalam hidupnya. Yang bahkan orang-orang yang lebih sempurna dalam tanda kutip dibandingkan dia, tidak sanggup melawan raksasa bernama Goliat. Bermodalkan keyakinan, dengan yakin dia bilang sama Goliat, hari ini dengan nama Tuhan, kamu akan jatuh di tangan saya Goliat. Saudara, keyakinan itu bukan karena Daud lebih kuat. Bukan karena Daud itu membawa senjata yang paling canggih. Tidak, dia melawan Goliat hanya dengan ketapel. Daud bisa menang melawan Goliat karena dia tahu siapa yang sedang berperang bersama-sama dengan dia. Nah pertanyaannya, untuk menjadi refleksi bagi saudara dan saya hari ini. Apakah saudara tahu siapa yang sedang berperang bersama saudara hari ini? Melawan setiap raksasa kegagalan dalam hidup saudara. Apakah uangmu? Apakah backinganmu? Apakah koneksimu? Ataukah Tuhan yang sedang berperang bersama saudara hari ini? Saudara, kita punya dan bahkan kadang kita ciptakan Goliat kita masing-masing. Goliat kegagalan masa lalu, Goliat rasa bersalah, Goliat harga diri kita yang terluka, Goliat pernikahan yang hancur, Goliat kehilangan, Goliat pengkhianatan. Dan saya mau bilang it's okay. Sangat tidak masalah kita punya raksasa dalam hidup kita. It's okay buat kita gagal. It's okay buat kita menjadi lemah. It's okay buat kita tidak menjadi sempurna. It's okay bahkan buat kita ditolak. Dan dengan yakin saya mau bilang begini. Bahkan kegagalan dan kehilangan perlu kita alami setidaknya satu kali dalam hidup kita. Karena nggak ada yang bisa kita dapatkan tanpa kita merasakan kegagalan dan kehilangan di hidup kita. Sebagai analogi ekstrimnya saudara. Bukankah untuk bisa merasakan surga, kita perlu merasakan yang namanya kegagalan mempertahankan kehidupan dan kehilangan nyawa kita di dunia ini. Jika Anda merasa Anda orang yang gagal dan reject, percayalah, Tuhan tidak membuang kegagalan kita. Dia memakai itu sebagai kanvas kasihnya. Karena memang begitu patternnya Tuhan. Kasih Tuhan itu anti mainstream, dia gak ikutin arus. Dia selalu kasih kita berlawanan dari apa yang kita pikirkan dan kita minta. Ketika Tuhan ingin jadikan Daud raja, dia gak kasih mahkota. Dia kirim Goliat. Ketika Tuhan mau panggil Yusuf ke istana, dia gak kasih jalan pintas, dia gak kasih shortcut. Dia kasih penjara ke Yusuf. Ketika Tuhan mau jadikan Musa seorang pemimpin bagi bangsanya, dia gak kasih panggung, dia gak kasih mimbar, dia gak kasih stage.
Dia kasih ke Musa padang gurun. Saudara lihat betapa anti mainstreamnya Tuhan. Ketika Tuhan mau menguatkan kita, dia gak kasih kita kemudahan saudara. Dia kasih kita tantangan. Karena di dalam tantangan karakter dibentuk. Dan raksasa yang kita hadapi hari ini itu semua cuma alat Tuhan buat menumbuhkan keyakinan. Dan bukan untuk menumbangkan kita. Ada satu quotes yang saya sangat suka dari Hazrat Inayat Khan. Dia bilang begini, aku meminta kekuatan, Tuhan memberiku kesulitan supaya aku kuat. Aku meminta kebijaksanaan, tapi Tuhan memberikanku masalah untuk kupelajari cara menyelesaikannya. Aku meminta keberanian kepada Tuhan, tapi Tuhan memberiku bahaya untuk bisa kuatasi. Aku meminta kasih sayang, Tuhan memberiku orang-orang bermasalah untuk bisa kutolong. Aku meminta kebaikan dan Tuhan memberiku kesempatan. I receive nothing I wanted, I receive everything I needed. Doa kita tuh gak pernah dijawab sesuai dengan yang kita inginkan, tidak akan. Doa kita dijawab Tuhan sesuai yang kita butuhkan. Nah saya mengalami hal ini banget saudara. Sekali-kalinya saya doa sama Tuhan dikabulin adalah ketika saya doa minta jodoh, minta istri yang benar sama Tuhan. Puji Tuhan doa saya dijawab sekali sama Tuhan. Dikasih istri bener banget. Sampai saya melulu yang salah setiap hari, selalu begitu. Makanya yang belum menikah nih hati-hati. Kalau doa minta jodoh sama Tuhan harus detail. Jangan cuma minta jodoh, Tuhan saya mau jodoh yang benar, istri yang benar. Hati-hati saudara. Doanya itu harus detail. Tuhan saya minta jodoh istri yang benar, tapi kadang-kadang Tuhan boleh sadarkan dia kalau dia salah Tuhan. Gitu doanya. Bapak-bapak amin? Gak berani bawa bini soalnya. Jadi saudara gimana sih supaya kita bisa menjadi makhluk tertolak yang dikasihi oleh Tuhan sekalipun kita ditolak? Takeaway yang pertama saudara, keyakinan itu bukan kesombongan. Keyakinan itu berarti kita tahu value diri kita sendiri. Keyakinan itu kita tahu bahwa meskipun saya gagal, Tuhan tetap bekerja dan mengasihi saya. Walaupun saya gak sempurna, tapi kasih Tuhan itu sempurna bagi saya. Kalau saudara gak siap menghadapi kegagalan, maka saat itu juga, detik itu juga, saudara sedang mengalami kegagalan saudara yang pertama kali. Saudara dalam keyakinan itu ada ini semua. Ada iman, ada kepastian, ada kepercayaan, ada harapan, dan ada kelegaan. Tetapi di dalam kesombongan hanya ada egoisme, kepuasan pribadi, dan arogansi. Secara cepat saudara, yang kedua, take away saya yang kedua hari ini. Saudara perlu sudahi penyesalan. Saudara perlu berhenti khawatir dan mulai menjalani hidup. Kita semua perlu berhenti khawatir dan berhenti overthinking. Dan mulailah menjalani hidup terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, yang bisa kita alami, yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kita semua ini pernah gagal pasti. Tapi kita perlu berhenti memelihara penyesalan. Memelihara penyesalan itu adalah kegagalan yang lebih besar daripada mengalami penyesalan itu sendiri. Karena saya pribadi percaya penyesalan itu beban terberat yang kita bawa saat kita tua nanti. Itu beban yang sangat berat. Saya bisa bilang begini saudara, karena saya sendiri pun mengalami kegagalan terpahit di hidup saya. Saya, kisah nyata, saya telah gagal melakukan rekonsiliasi, berdamai dengan seluruh keluarga besar saya ketika mama saya masih hidup. Dan mama saya baru meninggal 2 tahun lalu. Dan betapa menyesalnya saya ketika kami sekeluarga baru bisa berdamai dan melakukan rekonsiliasi ketika mama saya sudah meninggal. Dan hanya rasa penyesalan yang bisa saya rasakan ketika waktu kami, saya dan mama saya sudah habis. Saya selalu berkata sampai detik ini, andaikan saya lakukan ini dari dulu, semuanya pasti akan terasa lengkap. Andaikan saya berani menghadapi raksasa kesombongan saya, raksasa harga diri saya, raksasa keegoisan saya, bahkan raksasa ketakutan saya dari dulu, pasti saat ini semuanya akan jauh lebih indah. Setiap kali saya ke rumah duka, saya selalu ingat dan saya selalu merasa menyesal. Kenapa saya gak lakukan ini dari dulu? Kenapa saya tidak hadapi raksasa-raksasa, Goliat-Goliat yang saya bisa hadapi ketika mama saya masih hidup?
Tapi dari situ saya belajar. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, tapi jangan berhenti. Kita bisa gagal tapi jangan menyerah. Lebih baik kita gagal dalam kasih karunia Tuhan daripada kita aman di dalam ketakutan. Karena Tuhan suka memakai yang gagal dan tertolak untuk memuliakan Dia. Agar semua orang bisa melihat betapa ajaib dan betapa besarnya Tuhan kita. Cerita terakhir dari saya, saudara. Ada seorang anak muda dari China, seorang perempuan, namanya Shao Sang-sike. Dia ini survivor, korban luka bakar parah yang membuat dia menjadi seorang difabel dalam tanda kutip cacat. Karena tubuhnya dan tangannya menjadi tidak sempurna sesudah kejadian itu. Tapi saat ini dia sekarang menjadi sangat viral, sangat terkenal di sosial media. Karena berhasil menciptakan karya seni dengan teknik langka dan tradisional yang sangat sulit dikuasai bahkan oleh orang normal sekalipun. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, mari kita simak videonya bersama-sama. Anak yang dulu dianggap tidak sempurna, anak yang dulu ditolak, anak yang dulu reject, bahkan oleh keluarga dan orang tuanya sendiri, dapat menciptakan karya seni menggunakan tubuhnya yang tidak sempurna, bahkan dengan cara merubah luka pada kaca menjadi satu keindahan, menjadi satu masterpiece karena kasih, pengorbanan, dan perjuangan yang tanpa menyerah dari penciptanya. Dan ini penutup dari khotbah saya sepanjang tahun ini, The Fallen Series. Saudara, kita boleh gagal, kita boleh jatuh. Kita perlu mengakui bahwa kita memang tidak sempurna. Dan mungkin akan ditolak oleh sekeliling kita, oleh komunitas kita, oleh teman-teman kita, bahkan mungkin oleh orang tua kita sendiri, oleh keluarga kita sekalipun. Tapi percayalah, itu bukan akhir dari segalanya. Dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan kita sekalipun, bersama dengan Tuhan, raksasa dan Goliat yang bernama kegagalan, penolakan, dan ketidaksempurnaan pasti bisa kita kalahkan. Tuhan gak bilang apabila bejana yang dibuat tukang periuk rusak, maka bejana itu dibuang tanahnya. No. Dia gak bilang bejana itu akan dibuang, saudara. Tapi dia bilang apabila bejana yang dibuat tukang periuk ini gak sesuai sama ekspektasinya dia kerjakan kembali. Dia gak buang. Dan Tuhan bilang begini, sama seperti bejana di tangan tukang periuk itu, demikianlah kamu di tangan saya. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dengan membawa raksasanya sendiri. Raksasa kegagalan dalam rumah tangga. Raksasa rasa bersalah. Raksasa penyesalan atas keputusan yang pernah saudara ambil. Ketakutan akan ditinggalkan. Luka dari masa lalu. Raksasa kesehatan mungkin yang membuat saudara udah gak tahu lagi mau cari dokter yang mana untuk saudara bisa sembuh. Atau raksasa ekonomi mungkin yang saudara gak tahu besok saudara mau makan apa, bayar uang sekolah anak pakai apa. Raksasa emosi, amarah, dan kepahitan sama siapapun. Pesan Tuhan hari ini, saudara perlu hadapi raksasa saudara. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih anugerah yang memperbaharui setiap kita. Satu hal yang perlu kita semua ingat, kita boleh gagal, kita bahkan boleh hancur, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memperbaharui rancangannya dalam kehidupan setiap kita. Dia Tuhan Allah yang kreatif. Dia lebih tahu yang terbaik bagi setiap kita. Dan dia sanggup pulihkan kegagalan kita menjadi kemenangan. Bottom line inti dari khotbah seri saya sepanjang tahun ini. Saya akan tutup dengan statement seperti ini. Kualitas kita mungkin boleh dianggap reject di mata dunia.
Kualitas kita mungkin dianggap cacat di mata dunia. Menurut penilaian dunia mungkin kita nggak sempurna. Tapi percayakah saudara, kita yang tidak sempurna ini bisa menjadi masterpiece di tangannya Tuhan. Kita yang gagal ini bisa menjadi masterpiece di tangannya Tuhan. Dan saya yakin itu cukup untuk membuat kita berharga dan sempurna di mata Tuhan. Kita ini bukan ciptaan yang ditolak. Kita adalah karya indah dari Sang Kasih yang sekalipun tidak pernah menyerah. Meskipun kita berkali-kali mengecewakan Dia. Amin saudara. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri saudara. Bolehkah saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala dan memejamkan mata? Saya nggak tahu saudara datang ke tempat ini, saudara sedang berperang melawan raksasa apa dalam hidup saudara. Apakah itu raksasa kegagalan dalam rumah tangga? Apakah raksasa kegagalan sebagai orang tua? Ataukah raksasa kesehatan? Atau raksasa ekonomi? Saya nggak pernah tahu saudara. Dan nggak ada yang tahu. Tapi percayakah saudara, Tuhan tahu. Dia bukan cuma tahu, Dia mengerti. Dan Dia bukan cuma mengerti, Dia peduli saudara. Dia Tuhan yang Immanuel. Dia menyertai kita, berperang bersama-sama kita. Melawan setiap raksasa dalam hidup kita. Dan kalau saudara percaya itu, mari nyatakan ini bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jadikan ini doamu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin Tuhan. Yes. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara ya Tuhan yang ku simpan dalam hati. Gak akan pernah sekalipun Engkau gak peduli sama kami Tuhan. Tanpa Allah peduli. Mari katakan dengan segenap hatimu. Allah mengerti. Yes. Engkau Allah yang peduli Tuhan. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, apapun raksasa dalam hidup kami, Engkau peduli Tuhan. Gak akan pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Mari yang percaya kalau Tuhan sanggup selesaikan masalahmu. Mari katakan ini dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu. Jadikan ini doamu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Dia gak akan pernah sekalipun tinggalkan kita saudara. Ku bergumul sendiri
sebab Allah Mari yang mau melawan raksasa dan Goliat dalam hidupmu katakan, Allah mengerti. Gak peduli seberat apapun masalahmu saudara. Ini janji Tuhan, dia gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari angkat tanganmu dan katakan, Allah mengerti. Amin. Oh amin Tuhan. Yes, thank you Jesus. Thank you Lord. Dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah katakan takkan pernah dibiarkannya. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mendengar. Katakan dengan iman, percaya dan keyakinanmu. Takkan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri sebab Allah mendengar. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi hidup kami. Engkau mengerti, Engkau peduli setiap permasalahan kami. Apapun, setiap tantangan yang kami lalui dalam hidup kami gak akan pernah gentar. Sekalipun kami melewati badai, sekalipun kami melewati lembah kelam, kami gak akan pernah takut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menjadikan bukti nyata bahwa kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang siap untuk melawan raksasa dan Goliat dalam hidupnya. Sama-sama katakan dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan. Kita boleh mengalami kegagalan dan kehancuran, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk kita dan tidak pernah kehabisan cara untuk memperbaharui dan mengembalikan keadaan kita. Terima kasih juga untuk kerja keras dari semua volunteer dan TCL Purwokerto, TCL Band, tim multimedia, kameramen, tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya kasih setiamu Tuhan, selamanya. Sekali lagi kita menyatakan bersama, selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.